Bapak Ibu dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tentang Karbala. Seperti apakah gambaran peristiwa Karbala? Saya tidak begitu pakar sebetulnya dalam hal ini, tapi saya mencoba untuk sharing apa yang saya tahu tentang peristiwa Karbala ini. Peristiwa Karbala terjadi di tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Dan peristiwa Karbala ini merupakan ending dari petaka yang melanda keluarga Rasulullah SAW atau kita kenal dengan Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait versi kita ya, bukan versi Syiah. Karena Ahlul Bait versi Syiah adalah keluarganya Husain. Sama sekali mereka tidak mengalami Karbala. Justru Karbala itu dia menimpa keluarga Rasulullah yang benar menurut versi kita. Dan peristiwa Karbala ini merupakan pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam satu nas yang saya dapatkan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wa Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah menukilkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, kami melihat Rasulullah SAW terduduk dalam keadaan menangis, wajah beliau merah. Beliau meneteskan air mata dan kesedihan tampak pada wajah beliau dengan mendalam, begitu mendalam. Nah, kami heran kepada Rasulullah, ada apa dengan beliau? Maka Abdullah bin Umar menghampiri Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, inna nahnu nara syai'an min wajhika alladhi la nardah, ay nakrahu, famada bika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kami melihat sesuatu yang tidak kami sukai dari wajah Anda. Ada menampakkan kesedihan yang luar biasa. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nahnu ahlul baiti ihtarallahu lana al-akhirah wa lasana dunya. Kami ahlul bait, Allah berikan kepada kami akhirat. Allah pilihkan akhirat untuk kami dan tidak bagian sedikit pun untuk dunia ini. Artinya Rasulullah memilih hidup miskin dan kaya nanti di akhirat, paling kaya untuk semua keluarganya. Wa nahnu ahlul baiti, dan kami ahlul bait ini akan menimpa kami, sayusibu ahla baiti balaun azimun. Keluargaku akan ditimpa petaka yang besar sepeninggalku. Hadisnya panjang. Rasulullah kemudian cerita tentang pasukan yang akan muncul dari Khurasan, dari timur, kata Rasulullah, yang akan membawa panji hitam. Ya, sumatah ruju rayatun sudun min Khurasan alladzi la yarudduhum syai'un illa hawa hatta tunsababiliya. Kemudian muncullah satu pasukan dari timur yang kekuatannya tidak terkalahkan oleh siapapun, yang kemudian panji hitam itu akan ditancapkan di bumi Ilya atau Palestina. Nah, peristiwa ini akan terus menimpa umatku sampai nanti muncul seseorang dari keluargaku yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang Allah pilih sebagai Imam Mahdi untuk menzahirkan Islam hingga terjadinya hari kiamat. Itu cerita dari Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan itu, para sekalian, Rasulullah SAW tadi menceritakan bahwa keluarganya akan mengalami musibah yang besar. Betul sekali, petaka menimpa Ahlul Bait Rasulullah pertama kali menimpa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melihat bagaimana orang-orang munafik menciptakan kerusuhan, ya, dan yang paling tepat bisa kita sebut bernama kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah lah yang kita kenal dengan Syiah Sabaiyah. Mereka pengikut Abdullah bin Sabah, orang Yahudi Yaman yang dendam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Sepeninggal Rasulullah, Abdullah bin Sabah begitu berambisi untuk mengadu domba dan memecah belah keluarga Rasulullah dan memecah belah para sahabat. Dan dia berhasil. Salah satu provokasi yang membuat dia berhasil adalah provokasi yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, di mana pada saat itu Siti Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera mengkisos pembunuh Utsman. Namun Ali bin Abi Thalib memandang bahwa momentumnya belum pas untuk menghukum mereka yang membunuh Utsman bin Affan, sehingga saat itu Ali menangguhkan sampai tiba waktu yang tepat. Namun desakan keluar dari Siti Aisyah, dari Thalhah, Az-Zubair, sehingga ketiganya berangkat ke Kufah. Namun mereka beristirahat di Basrah.
Nah, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kubunya Abdullah bin Saba, pencipta sekte Syiah pertama kali di dunia, Syiah Syabaiyah, itu untuk mengadu domba antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah radhiyallahu an. Abdullah bin Saba memanfaatkan momentum ini dengan melakukan gerilya. Nanti sebelum sholat subuh dilakukan, kalian harus menciptakan makar untuk mengadu domba mereka. Maka dipecah dua tuh. Ada dua utusan yang dikirim oleh Abdullah bin Saba, satu ke pasukan Basrah untuk membantai mereka, memerangi mereka, kemudian juga satu lagi ke Kufah. Ini licik sekali yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Sehingga ketika hal itu terjadi, pasukan Basrah pasti menganggap itu dari Kufah, dari Ali bin Abi Thalib. Padahal kedua-duanya sudah berjanji tidak akan ada pertikaian. Maka kemudian dari pasukan Kufah pun yang diserang membayangkan, oh ini pasti pasukan Aisyah yang berkhianat. Maka terjadilah perang antara Aisyah dengan pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua-duanya merasa yakin membela diri. Ya. Namun ketahuan kalau ternyata mereka pada akhirnya sadar mereka diadu domba oleh pasukan Abdullah bin Saba. Ya. Maka pada saat itu perang dihentikan dan kedua belah pihak memang mengalami kerugian, meninggalnya banyak pasukan. Namun Ali bin Abi Thalib dengan bijaksana beliau selalu berupaya untuk menjaga perdamaian agar tidak perang pertumpahan darah sepeninggal Rasulullah. Dan setelah tragedi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib memandang bahwa mereka yang syahid baik dari kubu Ali ataupun dari kubu Aisyah itu mereka mati syahid karena sama-sama memperjuangkan membela diri. Ya, kita mengenal perang ini dinamakan dengan perang Jamal. Perang Jamal ya. Nah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dia kecewa juga atas tindakan Ali menanti-nanti hukuman bagi pembunuh Utsman. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sempat berkata kepada seseorang yang dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah Abu Muslim. Nah, Abu Muslim ini dipanggil oleh Muawiyah dan Abu Muslim bertanya kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, seperti apakah Ali bin Abi Thalib dalam pandanganmu?" Maka Muawiyah mengatakan, "Demi Allah, dia lebih arif daripada aku, lebih takwa daripada aku, lebih cerdas daripada aku, dan dia lebih berhak daripada aku untuk menjadi khalifah. Tapi demi Allah, aku kecewa karena aku tidak mendapatkan segera ya hukuman bagi mereka yang telah membunuh sepupuku Utsman bin Affan. Sampaikan pada Ali, aku akan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib andaikan Ali bin Abi Thalib bisa menghukum segera mereka yang membunuh Utsman bin Affan." Ali bin Abi Thalib membayangkan bahwa yang membunuh Utsman bin Affan ini banyak jumlahnya dan tidak mudah untuk melakukan hal itu. Nah, maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan bahwa Ali pasti akan berat untuk melakukan hukuman itu. Maka Muawiyah dengan segera mengumumkan berdirinya kekuasaan dia, dinasti Umayyah di Damaskus, dan kemudian dia mengirimkan pasukan untuk menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Nah, para pemirsa sekalian, hal ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij Nahrawan yang dendam kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Nahrawan. Maka kemudian pasukan kedua belah pihak baik Muawiyah ataupun Ali ini diserang oleh pasukan Khawarij. Yang keduanya pun terlibat sehingga hampir berperang juga, sehingga terjadilah perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah sangat sedikit jumlahnya, ya hanya 1.000 orang, sementara pasukan Ali bin Abi Thalib ada 10.000. Maka hal ini jelas kekalahan ada di pihak Muawiyah. Namun bijaksananya Ali bin Abi Thalib menghentikan peperangan dan menerima perjanjian damai yang diajukan Muawiyah, yang dalam pandangan Ali itu adalah kemenangan. Nah, hal ini makin membuat orang-orang Khawarij marah besar kepada Ali, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena tidak memerangi Muawiyah dan mengutus dua pasukan perunding, dua golongan perunding, dua orang perunding. Yang kedua, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan karena memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, diam-diam dari pihak Khawarij di Nahrawan, satu wilayah yang ada di Sungai Efrat disebut Nahrawan karena wilayah ini menghubungkan dua tepi Sungai Efrat. Ya. Nah, kemudian dikirimkanlah seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang sejak seminggu yang sebelumnya dia merendam pisau di dalam larutan racun. Ya, di saat Ali bin Abi Thalib keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh, ditikam oleh
Abdurrahman bin Muljam, yang 5 hari kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Al-Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata kemunafikan yang dinisbatkan kepada kaum Kufah ini memang benar. Kaum Kufah yang munafik, mereka mengkhianati Hasan dan memasukkan racun sianida dan potasium ke dalam makanan yang dimakan oleh Al-Hasan, sehingga pencernaan Al-Hasan ini hancur. Di hari wafatnya Al-Hasan, beliau sempat memuntahkan bagian-bagian dari ususnya. Itu dimuntahkan. Dan di saat itulah Al-Hasan memanggil Al-Husain untuk menyampaikan bahwa engkau tidak boleh mencari pembunuhku. Biarkan Allah yang menghukum mereka. Jaga wasiat dan perjuangan ayah kita. Ayah kita selalu berupaya untuk menjaga perdamaian dan tidak terjadi pertumpahan darah. Maka Al-Husain menerima itu. Namun sepeninggal Al-Hasan, situasi di Madinah makin kacau. Ya, Kufah pun terkenal dengan orang-orang munafiknya. Maka Al-Husain pergi ke Mekah untuk menenangkan diri, mencari perlindungan. Nah, para sekalian, yang terjadi apa berikutnya? Nah, ada sesuatu yang luar biasa. Di Kufah ada 100.000 orang mengumpulkan tanda tangan dan mereka mengirimkan surat kepada Al-Husain yang menerima Al-Husain untuk menjadi gubernur di Kufah. Ya. Nah, namun Al-Husain tidak lantas percaya terlebih dahulu, karena beliau sudah tahu bahwa siapa yang membunuh ayahnya dan siapa yang membunuh kakaknya. Maka Al-Husain kemudian mengirimkan Muslim bin Aqil. Ya, Muslim bin Aqil ini adalah keponakan dari Husain, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Muslim bin Aqil dikirim ke Kufah untuk membuktikan benarkah surat ini dibuat oleh penduduk Kufah. Ketika sampai ke sana ternyata benar memang. Didapati oleh Muslim bin Aqil bahwa mereka lah yang mengirimkan surat yang siap untuk dipimpin oleh Husain. Kami belum memiliki gubernur di Kufah ini. Padahal sudah ada gubernur saat itu yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah, yaitu Nu'man bin Bashir. Bahkan Nu'man bin Bashir sempat mengingatkan mereka 100.000 orang ini bahwa tidak boleh berkhianat kepada pemimpin yang sah saat itu menurutnya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Namun ternyata Nu'man bin Bashir kalah pamor, kalah, ditinggalkan dan tidak diacuhkan, tidak dipedulikan oleh penduduk Kufah. Maka hal ini membuat Yazid bin Muawiyah memecat Nu'man bin Bashir dan menggantinya dengan Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad inilah yang berperan dalam terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Ya, Muslim bin Aqil diketahui kalau dia berada di rumah Hani bin Umar. Hani bin Umar, maaf. Nah, Hani bin Umar ini adalah salah satu pendukung Al-Husain yang ada di Kufah. Ketahuan kalau Hani bin Umar ini menyimpan tamunya yang bernama siapa? Muslim bin Aqil, cucunya Ali bin Abi Thalib. Maka Ubaidullah bin Ziyad marah. Maka Ubaidullah bin Ziyad mengirimkan pasukan untuk menculik Hani bin Umair ini. Kemudian Hani dipukuli dan disiksa. Berita penyiksaan ini sampai kepada Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil marah, lalu dia menyatakan jihad ditegakkan untuk memerangi pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Saat itu kurang lebih ada 500 orang terkumpul untuk bergabung dengan Muslim bin Aqil menyerang istana Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad adalah tokoh yang cerdik dan licik. Dia memainkan strategi untuk menjebak Muslim bin Aqil di dalam istana. Jadi Muslim bin Aqil diterima untuk bertemu dengannya, pasukannya di luar kan. Sementara Ubaidullah bin Ziyad sudah mengumpulkan tokoh-tokoh Kufah untuk membujuk agar pasukan yang dibawa oleh Muslim bin Aqil ini pulang. Iya. Ternyata strateginya adalah dengan memanggil orang tua mereka atau saudara mereka atau paman mereka. Sehingga satu persatu pasukan Muslim bin Aqil ini bubar. Sehingga yang tersisa cuma tinggal 10 orang saja.
Dan Muslim bin Aqil terjebak di dalam. Maka Muslim bin Aqil bersama Hani bin Umair dibunuh, disalib, dan diperlihatkan kepada penduduk Kufah dan Basrah. Maka pada saat itu orang-orang takut untuk memberontak kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka Muslim bin Aqil kehilangan pengikut saat itu. Nah, saat itulah mulai orang-orang yang sudah mengirimkan surat kepada Al-Husain berkhianat. Al-Husain baru sadar itu terjadi kalau Al-Husain sudah berada di sebuah tempat mendekati Kufah. Ini adalah rute perjalanan Al-Husain. Ya, dari Mekah Al-Husain berangkat dulu ke Madinah bersama istri dan anak-anaknya. Kemudian di Madinah ini beliau membawa sebagian besar dari Ahlul Bait Rasulullah SAW, kecuali beberapa orang saja. Bisa disebutkan mungkin sekitar 7 orang yang tidak ikut ke Al-Husain berangkat ke Kufah. Ya, namun hal itu tidak menghalangi Al-Husain. Walaupun sebelumnya Al-Husain ini sempat dihalangi oleh beberapa orang sahabat, ya. Orang sekalian, ada beberapa orang sahabat yang menasehati Al-Husain agar tidak berangkat ke sana. Nah, ini Abdullah bin Abbas adalah paman dari Al-Husain. Kemudian juga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya, maaf, ini bukan bin Ali tapi bin Al-Hanafiyah, karena dia putra Abu Bakar, putra tirinya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Abdullah bin Abbas sempat mengatakan kepada Al-Husain, ya, beliau mengatakan, sungguh aku tidak menyukai kepergianmu ini, karena yang akan kamu temui adalah kaum yang telah membunuh ayahmu dan telah meracuni saudaramu. Ya, lupakan engkau kalau mereka adalah kaum munafik yang telah berkhianat kepada kedua pendahulumu. Ya, maka aku sarankan agar engkau tidak berangkat. Maka Husain mengatakan, lebih baik bagiku mati di luar Mekah daripada aku mati di tangan orang-orang pengkhianat di negeriku sendiri, di kampung halamanku sendiri. Maka Al-Husain saat itu memaksa berangkat, ya. Sampai Al-Husain berangkat, rute demi rute ditempuh, ya. Dan di Zarud, ini adalah tempat Zarud. Di sini Al-Husain mendapatkan 2 utusan yang memberitahukan kepada Al-Husain, ya, utusan dari pasukan Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid adalah pasukan yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk menghalangi Husain agar tidak sampai ke Kufah. Tugasnya adalah membawa 1000 pasukannya untuk menghalau Al-Husain agar pergi keluar Kufah, yaitu diperintahkan untuk membawanya ke Karbala. Ini Karbala. Namun Al-Hur bin Yazid dia bijaksana. Dia menawarkan pada Al-Husain agar tidak berangkat ke Kufah karena akan terjadi peperangan yang akan menghabisi semua keluarga Anda. Lebih baik Anda keluar menuju perbatasan, apakah Anda ke Syam, ataukah Anda ke Basrah, atau Anda kembali ke Madinah. Ya. Nah, hal ini diikuti oleh Al-Husain. Al-Hur ini sempat beliau ikut menghalau beberapa kali, namun pada akhirnya ketahuan kalau dia tidak melaksanakan perintah Yazid bin Muawiyah atau Ubaidullah bin Ziyad. Maka kemudian Ubaidullah bin Ziyad mengirim pasukan lagi lebih banyak, jumlahnya 4.000 orang. Hingga genap pasukan yang mengepung Al-Husain itu 5.000 orang. Namun pasukan yang kedua dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad inilah yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain di Karbala. Nah, para sekalian, sebelumnya Umar bin Sa'ad sempat menolak itu memang. Sempat menolak untuk mengepung dan membunuh Al-Husain, memerangi Al-Husain, maaf. Namun karena dia diancam, rumahnya akan dibakar, keluarganya akan dibantai, dan dia pun akan dibunuh. Maka terpaksa Umar bin Sa'ad melakukan perintah Ubaidullah bin Ziyad, menggiring Al-Husain, ya. Ketika sampai di sini nih, di Qasr Muhannad, ya, di sini dihalau ke Karbala karena perintah dari Ubaidullah bin Ziyad, halau mereka ke tempat yang kering yang tidak ada air sama sekali. Dan itu tempatnya di Karbala.
Ya, para sekalian. Seperti apa tahapan demi tahapan peristiwa di Karbala ini, para Allah? Ini saya percepat. Pada tanggal 1 Muharram 61 Hijriah, Rombongan Al-Husain dicegat oleh pasukan perintis yang diutus oleh Ubaidullah bin Ziyad di Kufah yang berjumlah 1000 orang. Pasukan ini dipimpin oleh Harun bin Yazid Ar-Rayyahi At-Tamimi. Mereka bertemu di Syaraf, ya. Syaraf setelah Zarud tadi. Nah, di Syaraf inilah Al-Husain mengetahui kalau Muslim bin Aqil yang diutusnya dibantai, dibunuh dengan cara disalib bersama Hani bin Umair, orang Kufah sendiri. Al-Hur sempat memberikan nasihat kepada Al-Husain agar tidak pergi ke Kufah, juga tidak kembali ke Madinah agar tidak terjadi peperangan antara Al-Husain dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Masukan itu diterima oleh Al-Husain, lalu pergi ke arah Karbala melewati Uzaibul Hajanat dan Qadisiyah menuju utara Syam hingga sampailah mereka di tanah Karbala. Ketika sampai di tanah Karbala, Al-Husain bertanya, tempat apa ini? Seseorang mengatakan, ini Karbala wahai Imam, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin. Al-Husain tersenyum. Namanya mengerikan, kata Al-Husain. Ya, nama ini terdiri dari 2 kata, karb dan bala. Karb itu musibah, bala petaka. Jadi Karbala itu adalah musibah dan petaka. Nah, itu ada Al-Husain. Tapi Al-Husain tidak menyurutkan langkahnya sedikit pun. Saat itu Al-Husain sudah ada pada putusan yang sempat disampaikan oleh Umar bin Sa'ad. Ya, Umar bin Sa'ad ini sempat memberikan masukan, wahai Al-Husain, kami tidak ingin berperang dengan Anda. Kami tahu Anda adalah cucu Rasulullah, orang terhormat, dan kami yakin kami akan mendapatkan petaka jika kami memerangi Anda. Sebaiknya Anda mengajukan perdamaian dengan Al-Husain, dengan Yazid bin Muawiyah. Pilihan yang saya berikan pada Anda 3. Anda tidak sampai ke Kufah tapi ke Syam, atau Anda kembali ke Madinah. Yang kedua, atau Anda datang ke Kufah dan mengirimkan surat kepada Yazid bin Muawiyah kalau Anda tunduk kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Nah, masukan ini diterima oleh Al-Husain. Maka Al-Husain mengirimkan surat dan disampaikan itu kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ya. Ubaidullah bin Ziyad sempat menerima 3 opsi yang ditawarkan oleh Al-Husain ini. Namun ternyata ada sosok yang bernama Asyamr bin Zuljausan yang menikam Al-Husain berkali-kali di Karbala. Dia mengatakan, tidak, demi Allah, justru Husainlah yang harus datang dan Andalah wahai Ubaidullah bin Ziyad yang memutuskan kalau Husain harus mengikuti dan mematuhi perintah Anda. Maka Ubaidullah bin Ziyad berubah keputusannya. Maka dia balik meminta agar Al-Husain untuk tunduk kepada keputusannya, membaiat kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah saat itu. Nah, Al-Husain saat itu sebetulnya sudah akan melakukan perjanjian damai, ya, di mana beliau akan mengirimkan pasukan kepada Ubaidullah bin Ziyad dan akan mengirimkan surat kalau beliau akan tunduk kepada Yazid bin Muawiyah, artinya mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Namun Ubaidullah bin Ziyad keburu mengirimkan putusan untuk membunuh dan memerangi Al-Husain yang saat itu hanya terdiri dari 72 orang. Ada yang menyebutkan 72, ada yang menyebutkan 73. Bayangkan, 73 atau 72 dikepung oleh 5.000 pasukan. Kalau perang kira-kira yang menang siapa? Yang 5.000 lah. Ya. Nah, apa yang terjadi para muslimin? Kamis tanggal 9 Muharram tahun 61 Hijriah, menjelang maghrib Al-Husain yang sebelumnya kelelahan, ya, beliau sholat jamaah antara zuhur dengan asar, tidur. Menjelang maghrib beliau terbangun oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ya. Maka pada saat itu Al-Husain mengatakan, tolong sampaikan pada mereka, minta tangguh saya sampai esok hari, di mana esok hari saya akan putuskan, saya akan datang menghadap Ubaidullah bin Ziyad untuk berdamai. Ya, namun apa yang terjadi para Allah? Al-Husain mengatakan demikian agar beliau bisa melaksanakan dulu sholat tahajud di malam itu, tanggal 10 Muharram. Ya, dan alhamdulillah itu pun dikabulkan oleh pasukannya, ya, Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Namun di subuh harinya mereka diserang oleh pasukan Umar bin Sa'ad ini, ya, yang mana Al-Husain sempat memberikan ceramah
di malam harinya dan mengatakan kepada pasukannya, malam ini aku mengizinkan kalian untuk kembali ke tengah-tengah keluarga kalian masing-masing. Mereka hanya menginginkan saya, kata Al-Husain, tidak menginginkan kalian. Sekarang kalian pulang saja. Kembalilah kalian ke Madinah atau ke Mekah atau ke tempat yang kalian aman dari kejahatan kaum Ubaidullah bin Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Maka sempat ada sebagian dari mereka yang pulang, sehingga yang tersisa cuma Ahlul Bait yang dikirim dari Madinah saja. Orang-orang Mekah kembali pulang. Ya, maka tinggal tersisa 72 atau 73 orang saja. Nah, dari 73 orang ini hanya 33 saja yang menjadi pasukan berkuda, karena kudanya cuma 33, dan 40 orang lagi dia jalan kaki. Ya, Al-Abbas bin Ali sempat berkata kepada Al-Husain, wahai Al-Husain, kami tidak setuju dan kami tidak terima Anda berjuang seorang diri. Apa artinya kami tanpa Anda? Demi Allah kami datang untuk membantu Anda. Ya, kami tidak berharap kami hidup tanpa kepemimpinan Anda. Apa jadinya hidup kami tanpa Anda? Mudah-mudahan Allah tidak memperlihatkan ini kepada kami. Artinya kami akan terus berjuang bersama Anda sampai titik darah penghabisan kami. Maka pada saat itu yang lain pun ikut sama, menyatakan akan terus berjuang bersama Al-Husain, mendampingi Al-Husain apapun yang terjadi. Ya, para ulama sekalian, di subuh harinya tanggal 10 Muharram tahun 61 ada khutbah terakhir dari Al-Husain. Al-Husain, saya tidak hafal khutbahnya. Ini sebetulnya aja ada tulisannya, cuma saya tertinggal di mobil ya, para ulama. Intinya Al-Husain saat itu menyampaikan nasihat kepada pasukannya Umar bin Sa'ad yang menjadi komandannya, yang berjumlah 4.000 orang, 5.000 orang. Nah, saat itu Al-Husain mengatakan, demi Allah kalian tahu aku adalah cucu Rasulullah, dan bukankah kalian faham bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku, kalau aku bersama kakakku Al-Hasan adalah pemimpin ahli surga nanti, pemimpin pemuda ahli surga. Ya, ini ada dalam sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini hadisnya, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda ahli surga. Wa abuhuma khairum minhuma, dan ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lebih baik daripada keduanya. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ya, an Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dari Abdullah bin Umar ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, huma Al-Hasan dan Husain raihanata minad dunya. Huma Al-Hasan dan Al-Husain ada raihanah kami yang berada di dunia, raihanahku yang ada di dunia. Apa itu raihanah? Raihanah itu adalah sejenis pernak-pernik yang ada di surga nanti. Ya, yang kata Rasulullah, kalau dia dipegang, diusap-usap akan mengeluarkan bau harum yang luar biasa, dan dia akan mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Itu raihanah. Dan Hasan Husain adalah raihanahku ketika di dunia. Nah, hal ini ternyata tidak didengar oleh pasukan yang memendam benci kepada Al-Husain. Umar bin Sa'ad dalam hatinya dia tidak mau memerangi Al-Husain, karena dia sudah tahu pasti petaka akan menimpanya. Namun apa boleh buat, karena dia diancam oleh Ubaidullah bin Ziyad bahwa dia dan keluarganya akan dibantai, rumahnya akan dibakar, dihancurkan. Maka dia terpaksa melakukan peperangan itu. Maka peperangan pun terjadi di tanggal 10 Muharram, ya, tahun 61 Hijriah. Perang berkecamuk dahsyat luar biasa. Duel pertama kali terjadi antara Abdullah bin Umair al-Kilabi. Dia adalah pengikut Al-Husain yang sempat menerima tawaran dari dua orang maula dari Ziyad dan Yazid, yaitu Yasar dan Salim. Keduanya berkata dengan sombong, siapa di antara kalian yang berani menghadapku? Ayo kita tempur. Ya, kalian tidak ada artinya bagiku. Kalian akan kami kirim ke neraka, kata kedua orang tadi. Maka Abdullah bin Umair al-Kilabi merasa tertantang dan marah dia. Kemudian dia maju, ya,
Salim memberikan tebasan pertama kepada Abdullah, namun Abdullah tadi menahannya dengan tangan kirinya sehingga jari-jari tangan kirinya putus. Namun di saat sesudah itu Abdullah ini menebaskan pedangnya ke tubuhnya Salim sehingga Salim terkujur dan mati terbunuh. Yasar pun mati terbunuh di tangan Abdullah. Abdullah kembali kepada Al-Husain dan mengatakan, demi Allah, nyawaku tebusannya, kami akan terus berjuang bersama Anda. Aku adalah pahlawan terbaik dari kabilaku, aku akan membantu Anda. Perang demi perang terjadi. Sampai Ali bin Al-Husain, putra dari Al-Husain ini ikut berperang. Dia maju ke depan, namun Al-Munqiz Al-Abdi menikamnya dari belakang. Sehingga tubuh Ali Al-Husain tersungkur. Dan ini ciri kejamnya pasukan Kufah yang berkhianat kepada Al-Husain. Mereka tidak puas dengan membunuh, menikam keluarga Rasulullah, tapi mereka juga langsung memenggal kepala mereka. Bahkan Ali bin Al-Husain ini dipotong-potong tubuhnya di hadapan Al-Husain. Maka buru-buru Al-Husain bergerak bersama pasukannya menghantam Al-Munqiz Al-Abdi. Habis dia. Sehingga Al-Husain kemudian menangis dan merengkuh tubuh Ali bin Al-Husain ini. Ya, dan Husain mengatakan, tolong bawakan mayat saudaramu ini, tempatkan dia di belakang tenda. Saat itu di tenda terdiri dari saudari dan anak-anak perempuan mereka. Zainab dan Fatimah, adik dari Al-Husain ini juga ada di sana. Ya, mereka menangis histeris luar biasa dan Husain sempat menenangkan mereka. Pelan-pelan namun apa yang terjadi? Ketika waktu sudah mulai menunjukkan waktu zuhur, saat itu seseorang dari pengikut Al-Husain mengatakan, wahai Khalifah, coba Anda lihat, sebentar lagi waktu zuhur tiba. Demi Allah, nyawaku tebusannya. Aku ingin sekali melindungi Anda. Aku tidak akan biarkan mereka membunuh Anda sebelum mereka melewati mayatku. Tapi sekarang sudah waktunya zuhur. Aku ridho untuk sholat zuhur terlebih dahulu, baru perang ini kita lanjutkan. Maka kemudian seseorang diperintahkan oleh Al-Husain untuk meminta kepada pasukan Kufah agar menghentikan peperangan, agar kita sholat zuhur bersama-sama. Namun saat itu ternyata apa yang dikatakan oleh pasukan Al-Kufah, pasukan Kufah salah satu di antara mereka namanya sama tapi pakai sod, Al-Husain pakai sod bin Umair. Ya, dia mengatakan, percuma saja kalian sholat kalian tidak diterima. Maka Ibnu Mutahhir berteriak, celaka kamu kira sholat kamu yang diterima dan sholat keluarga Rasulullah tidak diterima. Awas kamu, mampus di tanganku. Maka Ibnu Mutahhir dia berlari dengan cepat dan menyambar orang tadi Al-Husain bin Umair yang mengatakan sholatnya Husain tidak akan diterima. Dia berhasil membunuhnya, namun dia pun tidak terlepas dari serbuan pasukan yang jumlahnya luar biasa. Para sekalian, satu persatu dari keluarga Al-Husain mati terbunuh, sehingga 17 laki-laki dari keluarga Ali bin Abi Thalib semuanya habis. Yang tersisa tinggal Al-Husain. Saat itu Al-Husain kelelahan dan kehausan. Tubuhnya penuh dengan luka panah. Maka Al-Husain segera dihampiri oleh seseorang dan hendak memberikan minum. Baru dipegang air minum tadi, maka panah menusuk mulutnya. Maka kemudian Al-Husain mencabut panah tadi. Dan dia mensimbah darah yang ada di mulutnya. Dalam keadaan lelah dan kehausan, Al-Husain merangkak sambil tiarap menuju ke sungai Efrat dengan maksud ingin minum. Namun pasukan Al-Fukah dengan sangat biadab langsung mereka memanah Al-Husain sehingga salah satu panah tembus dari mulut sini ke langit-langit Al-Husain. Maka Syamir bin Zuljausan kemudian tampil menusuk Al-Husain dari belakang. Ditikam bahu kirinya dan ya tulang belikat kiri dan juga pundak kanannya sehingga Al-Husain tersungkur dalam keadaan tidak berdaya. Bayangkan keluarga Rasulullah yang tersisa, Zainab binti Ali, Fatimah binti Ali dan perempuan-perempuan putri daripada Al-Husain menyaksikan bagaimana Al-Husain dibantai. Ya. Teman-teman sekalian, ini ada dua orang yang terlibat langsung kepada pembunuhan Al-Husain. Ya, ada yang menyebutkan Asyamar bin Zuljausan yang memenggal kepala Husain, namun riwayatnya lemah. Yang sahih ini ada yang dua. Ini yang saya sampaikan yang paling kuat. Riwayat yang mengatakan bahwa
Pembunuh Al-Husain itu ada 2 orang. Walaupun sebetulnya memang ada panah-panah yang sempat masuk terlebih dahulu ke tubuh Al-Husain. Yang pertama Zurah bin Syarik At-Tamimi. Dia menebas bahu kiri Al-Husain dan juga pundak kanan Al-Husain yang membuat Al-Husain roboh. Sehingga beliau merangkak ke tepi sungai Efrat untuk meminum airnya. Yaitu di bawah jembatan, di jembatan Nahrawan. Namun apa yang terjadi? Ya, Sinan bin Anas An-Nakhai, dia menghujamkan tombak ke selangkahnya Al-Husain. Ketika dia berdiri, Al-Husain membalikkan badannya, ya, maka tombak itu ditusukkan ke selangkahnya Al-Husain. Seketika itu Al-Husain menjerit luar biasa kesakitan. Dicabut lalu ditusukkan ke bawah dada oleh Sinan bin Anas. Maka tombak Sinan bin Anas inilah yang mengakhiri hidup Al-Husain. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa, Al-Husain dalam keadaan terkapar. Sinan tidak puas. Dia jongkok, lalu dia mengeluarkan belati dan dia memutuskan leher Al-Husain. Dengan bangga dia membawa kepala Al-Husain menghadap kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka Sinan saat itu tidak mendapati Ubaidullah bin Ziyad ada di istananya. Maka dia pulang ke rumahnya membawa kepala Al-Husain. An-Nawar, istri dari Sinan bin Anas, menyambut kedatangan suaminya dengan gembira dan berkata, "Selamat datang wahai suamiku. Apa yang kau bawa? Mana aku ingin lihat." "Loh, kau nggak membawa apa-apa?" Ya. Sinan yang sebelumnya sudah menyimpan kepala Al-Husain di bawah ranjang, itu mengatakan, "Nanti aku membawa sesuatu yang paling berharga di dunia dan seisinya. Nanti aku sampaikan selepas kita istirahat." Nah, istirahat keduanya, istrinya tidak sadar. An-Nawar tidak sadar kalau Al-Husain kepalanya disimpan di bawah ranjang mereka. Maka ketika itu An-Nawar berkata, "Wahai suamiku, orang-orang pulang dari perang itu membawa harta rampasan yang banyak, membawa emas dan perak. Lalu engkau, apa yang kau bawa?" "Aku membawa kepala cucu Rasulullah SAW, Al-Husain. Dia ada di bawah ranjang kita." "Celaka kamu demi Allah. Terkutuklah engkau, laknat Allah akan menimpamu. Demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi tidur bersama kamu. Petaka akan menimpa engkau." Pergi tuh An-Nawar. Sejak saat itu dia tidak kembali lagi. Ya. Maka Sinan bin Anas esok harinya dia pergi menghadap Ubaidullah bin Ziyad. Lalu menghadap kepada Ubaidullah, lalu disimpan kepala Al-Husain, dibukakan kain penutup kepala Al-Husain. Maka saat itu Ubaidullah bin Ziyad dengan sombongnya memegang tombak kecil dan menusuk-nusukan tombak tadi ke bibirnya Al-Husain. Ketika itu datang Anas bin Malik. Anas bin Malik masih hidup saat itu. Usianya 125 tahun sampai wafatnya. Anas bin Malik menjerit dengan mengucapkan, "Allahu Akbar. Demi Allah, apa yang kau lakukan? Cabut pedangmu, tombakmu itu. Demi Allah, aku melihat Rasulullah mencium Al-Husain pas di mulut, di bibir yang kau tusuk itu. Terkutuk, laknat Allah menimpamu." Pergi. Anas bin Malik sambil menangis menambah Allah. Para sekalian, itulah detik-detik kematian Al-Husain di tanah Karbala. Ya, dan dapat kita bayangkan, saya sayang sekali tidak bisa merangkai kata-kata untuk menggambarkan bagaimana kepedihan demi kepedihan menimpa keluarga Rasulullah SAW. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa keluargaku akan terusir dari kampung halamannya dalam fitnah yang Rasulullah sendiri sebutkan, Al-Ahlas, dan mereka akan ditimpa ujian yang sangat besar. Yang tersisa hanya putra dari Al-Husain, yaitu Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain Zainal Abidin. Ada 2 Ali ya kalau menurut maaf, cucu dari Al-Husain. Nah, cucunya inilah yang dalam satu riwayat saya pernah mendapatkan satu nas di dalam kitab yang dikeluarkan oleh ulama dari Balikpapan, ya. Ada juga oleh Surah Hidayatullah, dinukilkan di majalah Surah Hidayatullah bahwa Al-Husain sempat berpesan, "Jika aku terbunuh nanti, tolong selamatkan cucuku ini ke tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad." Para sekalian, dan itu terjadi. Cucu beliau ini dibawa, diselamatkan. Kemana diselamatkannya? Ada yang tahu? Ke satu tempat yang bernama Barus. Barus ada di mana? Di Tapanuli, Sumatera Utara.
Ya, percaya atau tidak percaya para sekalian, silakan kaji sejarah tentang Barus yang ada di Tapanuli. Bahwa ternyata cicitnya Ali atau cucunya Al Husain ini sempat dibawa kemana? Ke Barus. Dan Barus ini sebenarnya sudah terkenal sejak zaman Firaun mengekspor kamper, sehingga ada istilah kapur Barus. Itu yang terkenal di sana. Nah, baik para sekalian, ini adalah Karbala, gambaran Karbala hari ini, di mana orang-orang Syiah Husainiyat mereka membangun masjid di sana dan dinamakan Masjid Al Husain. Dan mereka pun membangun Ka'bah di dalamnya persis sebagaimana Ka'bah kita. Ini kalau kita lihat dari bagian atas, kesinilah sebetulnya orang-orang Syiah melaksanakan ibadah haji. Kalau mereka beribadah haji ke Mekah, itu bukan ibadah haji. Sebetulnya mereka ingin menghancurkan ibadah hajinya kaum muslimin. Ini saya perlihatkan bagaimana ibadahnya orang-orang Syiah Husainiyat yang paling ekstrim dan paling syirik menurut saya, dilihat dari sisi penyimpangan akidah mereka. Ya. Mohon maaf agak error. Ini saya perlihatkan bagaimana ibadahnya orang-orang Syiah Husainiyat, ya, ketika mereka berada di Ka'bah mereka yang ada di dalam Masjid Al Husain. Ini adalah perayaan Idul Qadir yang dirayakan di akhir bulan Zulhijjah di Ka'bah mereka di dalam Masjid Al Husain di Karbala. Ya. Menurut mereka Idul Qadir lebih mulia dan lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan bagi saya itu adalah ritual syirik dari para penyembah syaitan. Saya berani mengatakan mereka adalah agama syaitan para Allah, karena tidak ada agama yang menyimpang sama sekali dari akal rasio kita, melainkan agama ciptaan syaitan. Nanti saya perlihatkan para Allah. Para Allah bisa dengarkan, sejak awal kita melihatnya sampai akhir mereka tidak pernah mengagungkan Allah. Yang mereka agungkan justru Ali dan Husain. Sampai selesai mereka seperti itu. Dan ini saya perlihatkan lanjutan dari perayaan Idul Qadir tadi sampai di waktu malam Allah. Dan ini yang terjadi. Ini barangkali di antara para muslim ada yang sudah pernah menyaksikan ini. Tapi ini penting bagi kita untuk kita camkan kalau mereka adalah agama syaitan. Ya. Ini adalah pengakuan dari Syekh Jabir Al-Mu'tasir, ya, Al-Balusi, Abu Al-Mu'tasir Al-Balusi. Beliau ulama muslim Quran Sunnah dari Iran, dan beliau memberitahukan seperti apa kekufuran dan kemusyrikan para Husainiyat. Dan inilah yang dirahasiakan dari orang Syiah sesungguhnya di luar Iran. هذا أولا قريب جدا لخامنئي مسجد الثورة ثم أصيب هذا يقول أنا عابد الحيدر وطبعا هذا بين الثقافة الشيعية عادي جدا وهم عباد علي وليسوا عباد الله تعالى حقا وثم أصيب
Mereka mengatakan kalau kami adalah hamba-Mu hai Ali. Haidar yang dimaksudkan adalah Ali bin Abi Thalib. يقول أنا عابد حيدر. Kita perhatikan mereka mengatakan Zahra Ar-Rahmanur Rahim. Sifat-sifat Allah mereka berikan kepada orang-orang mulia. Zahra adalah gelar dari Siti Fatimah. Dan Zainab adik dari Al-Husain yang menyaksikan Al-Husain dibantai di Karbala. زينب مالك يوم الدين هذه هي أساس التشيع في العصر الحديث. نستعين يا زينب مالك الأرض الذين لا خبر. Kita bercepat penampil. Ini yang dikatakan mereka ketika perayaan Idul Qadir tadi. La Muhammad illa Ali. Tidak ada Muhammad tanpa Ali. Tidak ada Ali tanpa Zahra Fatimah. Pada akhirnya mereka mengatakan la ilaha illa Zahra. Tidak ada Tuhan kecuali Zahra. Inilah aslinya Husainiyat yang mereka mengklaim kalau ibadah Idul Qadir ini lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Para sekalian, ini kita akan menjadi saksi bagi kita. Inilah kesesatan mereka. Yang hari ini kelompok semacam ini akan diakui dan disahkan di negeri kita. Apakah kita rela? Siap kita untuk menentang mereka? Siap untuk menghilangkan kekufuran dari tanah Indonesia ini? Allahu Akbar. Baik para muslimin, nah berikutnya kita lihat bagaimana perayaan Asyura. هل في تكفير أكثر من هذا؟ يعني هم هنا عملوا فصال ومنفصلة في الدين، بيقول لك ليس على ملة الإسلام غيرنا، يعني معنى ذلك إن إحنا مش مسلمين، يعني معنى ذلك يعتبروا نفسهم دين مش مذهب داخل المذاهب الإسلامية. Itu penjelasan dari seorang ulama dari Mesir bahwa orang-orang Syiah sudah jelas-jelas mereka mengkafirkan kita, ya. Dan demi Allah ini di hadapan saya sendiri, mereka mengatakan kalau kita lah sebetulnya kafir, ya. Di luar Syiah itu kafir. Para sekalian, itulah kebusukan mereka dan kita harus yakin sekali, para sekalian. Baik para sekalian, dan inilah ritual dari Asyura yang mereka lakukan. Ini di gereja Birzik, karena mereka tidak mungkin melakukannya di dalam masjid. Ya, karena pasti mereka akan dilarang. Ya, pasti akan dihantam oleh kaum muslimin, akan dibubarkan. Maka mereka merayakannya di dalam gereja. Ini ciri kalau akidah mereka ini adalah akidah yang tidak benar, akidah yang sesat dan kufur. Beginilah situasi ketika mereka akan merayakan Haul Arba'in atau juga Asyura. Saya jelaskan, mereka meyakini bahwa ketika mereka merayakan Asyura, arwah Ali bin Abi Thalib, arwah Al-Husain dan arwah Ahlul Bait yang gugur di Karbala dan Kufah itu gentayangan menebarkan berkah. Maka mereka tangkap dan mereka masukkan ke dalam dada mereka. Maksudnya itu para bola. Ya, itu yang mereka lakukan. Adapun yang satu ini, inilah dia sedang menyesali dirinya karena belum nikah-nikah juga sampai saat itu. Jangan percaya. Dan ini yang dilakukan oleh madhab Ar-Razi di Karbala. Kalau yang tadi di Indonesia itu madhab Khomeini, jadi tidak melukai tubuh mereka. Kalau madhab Ar-Razi, ya Marja Ar-Razi, ini dengan melukai mereka
sampai berdarah-darah dan berjalan di atas api. Karena pada saat itu Al-Husain terbakar oleh keringnya tanah Karbala. Adakah Rasulullah mensatukan hal ini? Adakah Allah di dalam Al-Quran memerintahkan hal ini? Tidak ada. Sekali lagi, ini adalah gulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka di dalam beragama. Baik, penumpang yang dirahmati Allah, itulah serangkaian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan Karbala. Penumpang jangan salah, hari ini sudah ada 6.000 orang yang mereka studi di KUM. KUM adalah tempat studi Syiah untuk orang-orang luar Iran. Adapun khusus untuk petinggi-petinggi Syiah, mereka memperdalam Syiahnya di Najaf. Najaf ini Irak. Najaf ini telah melahirkan satu Muhammad bin Nusir An-Numairi yang menciptakan aliran Syiah di Suriah tahun 1920 dan membantu Perancis membantai kaum muslimin sehingga 80.000 orang dibantai di tahun 1982 akibat kekejaman dari Syiah Nusairiyah. Kemudian juga dari Najaf ini melahirkan Hussein bin Badruddin Al-Houthi. Dia dari Yaman dan dia di angkatan kita, dia masih hidup sekarang. Dia menguasai gerakan Houthiyah di Yaman. Dan dari Najaf ini pula lah lahirnya Khomeini. Khomeini adik angkatan dari Muhammad bin Nusir An-Numairi yang kekejamannya tidak jauh berbeda, para sekalian. Nah, halo para sekalian, hari ini di KUM ada 6.000 mahasiswa Indonesia yang sedang studi S1 dan S2. Yang tahun 2018 ya, kurang lebih 2.000 orang sudah selesai melaksanakan studi S1 dan S2 dan mereka akan kembali ke Indonesia. Kalau mereka kembali ke Indonesia, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka akan melampiaskan dendam mereka kepada kita. Dan siapa yang mengojok-ojok mereka? Tidak lain adalah sosok yang satu ini, para hamba Allah. Dia sempat menjabat menjadi ketua MUI. Sebentar, para hamba Allah, saya lupa lagi ya. Di mana? Umar Syihab, dia pulang pergi Jakarta KUM untuk memberikan spirit dan semangat kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Ya. Dan dia masih menggaung-gaungkan kepada pemerintah propaganda bahwa Syiah itu bagian dari Islam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa institusinya tidak pernah memfatwakan ajaran Syiah adalah ajaran sesat. MUI bahkan menyesalkan peristiwa pembakaran pondok pesantren Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ketua Umum MUI Umar Syihab menyatakan mazhab Syiah merupakan ajaran mazhab yang benar dan bukan merupakan mazhab sesat. Umar menyatakan sepanjang perkembangan ajaran Islam terdapat dua mazhab besar, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan Sunni dan Syiah. MUI mengimbau agar umat Islam tidak terpecah belah dan menjaga ukhuwah Islamnya. Ya, ini tokoh Syiah kuat di Indonesia dan dia punya kekerabatan dengan Quraisy Syihab dan juga Najwa Syihab. Najwa Syihab apa Najwa Syiah? Ya, para sekalian, dan tugas bagi kita adalah bagaimana kita melindungi kota kita Bandung dan juga Indonesia tercinta dari kejahatan mereka. Baik, para sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi maghrib dan mohon maaf ini inginnya saya menceritakan bagaimana detail dari kisah ini tapi saya tidak hafal. Yang inginnya saya tadi membacakan kitabnya ya, tapi para mulau sekalian saya ketinggalan kitabnya di mobil, jadi saya tidak bisa menceritakan bagaimana detail peristiwa dari detik demi detik yang dialami oleh Al-Husain.